Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hai semua, nama saya Ferry Febriansa, NIM 2283 2022. Ya, saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro dari kelas A tahun angkatan 2020. Di sini saya akan membahas sebuah presentasi atau menjelaskan tentang UTS studi kebantenan ini. Di sini saya mendapat bagian Keraton Kaibon. Oke, kita mulai saja. Sejarah. Situs cagar budaya Keraton Kaibon merupakan keraton kedua setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Banten dari waktu itu periode Islam, yang dibangun pada tahun 1815. Ditinjau dari namanya, yaitu keraton atau disebut juga keibuan. Keraton ini dibangun untuk Ibunda Sultan. Keraton Kaibon merupakan bekas kediaman Sultan Syafiuddin, seorang Sultan Banten yang memerintah sekitar tahun 1809 sampai 1815. Saat Sultan wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yang baru berusia 5 tahun. Untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh ibunya, yaitu Ratu Aisyah. Keraton ini masih digunakan sampai dengan masa pemerintahan Bupati Banten yang pertama yang mendapat dukungan Belanda, yaitu Arya Adi Santika, sebagai pengganti pemerintahan Kesultanan Banten yang dihapuskan mulai tahun 1816. Pada tahun 1832, situs cagar budaya Keraton Kaibon dibongkar oleh pemerintahan Hindia Belanda yang tersisa berupa pondasi, tembok-tembok bangunan, dan gapura-gapura keraton. Riwayat penanganan, penelitian, dan pelestarian situs cagar budaya Keraton Kaibon dipagar oleh proyek pelestarian pemantauan peninggalan sejarah dan purbakala pada tahun 1991 atau 1992 hingga 1993 atau 1994. Kegiatannya berupa perbaikan gapura pintu gerbang. Oke, deskripsinya. Situs cagar budaya Keraton Kaibon merupakan keraton yang dibangun oleh menghadap ke arah barat. Di bagian depan keraton terdapat sebuah kanal yang berfungsi sebagai sarana transportasi untuk menuju Keraton Surosowan, yang letaknya berada di bagian utara. Keraton Kaibon mempunyai bentuk pekarangan yang unik apabila dibandingkan dengan bentuk pekarangan bangunan lainnya yang didominasi dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Pertimbangan keraton sebagai benteng yang dikelilingi oleh dengan kolam juga masih terlihat. Keraton Kaibon ini berorientasi kepada sungai yang terletak di sebelah utara. Hal tersebut ditandai dengan akses perahu sampai ke tempat ini. Ruang-ruang yang ada di dalam pagar Keraton Kaibon lebih berorientasi ke ruang terbuka di belakang atau berada di sebelah selatan. Hal tersebut ditandai dengan menempatkan satu bangunan tepat di tengah ruang istirahat penghuninya. Ruangan yang ada relatif berbentang pendek dibandingkan dengan ruang pada bangun lainnya. Jika dibandingkan dengan Keraton Surosowan, bangunan Keraton Kaibon nampak lebih arkais. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk arsitektur pintu-pintu gerbang yang berbentuk candi bentar. Pintu gerbang utama yang merupakan jalan masuk menuju bagian dalam keraton juga berbentuk candi bentar. Bagus juga namanya. Dalam kompensasi kuno tentang bangunan-bangunan sakral dan sekuler pada arsitektur Jawa, terdapat fungsi-fungsi arsitektur tertentu yang memberikan indikasi ciri-ciri sebuah bangunan keagamaan atau bangunan sekuler. Dilihat dari bentuk pintu gerbangnya, maka Keraton Kaibon menunjukkan ciri-ciri sebuah keraton dengan gaya tradisional. Pintu gerbang pertama yang merupakan jalan masuk berbentuk candi bentar. Hal tersebut menunjukkan bahwa halaman yang dilalui masih bersifat profan atau tidak bersifat keagamaan. Pada halaman kedua, jalan masuk ditandai dengan pintu gerbang berbentuk padu raksa atau bangunan berbentuk gapura. Bentuk padu raksa ini dalam tradisi bangunan kuno
menunjukkan bahwa halaman yang akan dilalui telah mempunyai nilai sakral. Pada umumnya letak Sitinggil pada keraton tradisional ini di Jawa seperti Keraton Kesepuhan, Kanoman, Demak, Panjang, Mataram terletak di halaman pertama di bagian timur. Pada Keraton Kaibon ini tata letaknya yang seharusnya untuk Sitinggil justru dibangun sebuah masjid. Dengan demikian, bangun masjid pada Keraton Kaibon diletakkan pada bagian utama, peletakannya keraton. Masjid pada Keraton Kaibon ini berbentuk persegi panjang dengan sebuah mihrab yang terletak pada dinding barat masjid. Mihrab berbentuk persegi panjang. Di halaman kedua ini pun terdapat beberapa bangunan yang telah hancur dan sebagian lagi hanya tersisa fondasinya saja. Di beberapa bangunan terlihat lubang bekas penempatan balok kayu. Hal tersebut kemungkinan merupakan sisa lantai bangunan yang terbuat dari papan kayu. Dari struktur bangunan yang lebih mutakhir, pada pintu gerbang yang terletak di sebelah barat keraton terdapat sebuah tembok besar dengan ukuran panjang 80 meter dan tingginya 2 meter. Tembok tersebut terdapat 5 pintu yang bergaya bangunan Jawa dan Bali. Artinya, angka 5 ini mengikuti jumlah salat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Oke, terima kasih. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.